Kehidupan Bre Wirabumi menjadi semakin menarik dengan kehadiran Bre Lasem Sang Alemu, putri Bre Pajang yang notabene adalah adik kandung Hayam Wuruk. Takdir membawanya menikahi Bre Lasem, yang secara mengejutkan adalah sepupu sekaligus menantunya sendiri. Namun, bukan hanya para raton yang mencatat kisah penguasa misterius ini. Nagara Kertagama juga memberikan catatan penting tentang kehidupannya. Menurut Nagara Kertagama, Bre Wirabumi menikahi Nagara Wardani, putri Bre Lasem alias Indu Dewi. Indu Dewi, yang merupakan putri dari Raja Dewi dan Wijaya Rajasa, menjadi istri sah Bre Wirabumi. Interes yang tak terhindarkan antara Nagara Kertagama dan para raton adalah pertanyaan tentang kebenaran fakta. Siapakah istri sebenarnya dari Bre Wirabumi? Pada saat tulisan Nagara Kertagama tercipta, Bre Wirabumi masih hidup. Sehingga keakuratannya lebih dapat diandalkan. Menggali lebih dalam, misteri tentang asal-usul Bre Wirabumi semakin menggelap. Nek bisa kita apa bisa nek. Ini kan kita yang mau tenang. Bagaimana seorang putra dari Selir bisa menjadi anak angkat bangsawan dan menikahi putri yang sekaligus cucu dari Raja Dewi? Kisah cinta dan kekuasaan ini semakin mengiris hati. Menarik para pembaca ke dalam pusaran intrik kerajaan. Perang Regrek menjadi peristiwa bersejarah yang membentuk takdir Bre Wirabumi. Namun, entah mengapa, rasa penasaran tentang nama aslinya tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan. Apakah Bre Wirabumi adalah identitas yang dia terima ataukah ada nama lain yang tersembunyi dalam bayang-bayang masa lalunya? Hanya sejarah yang memiliki jawabannya. Kisah Bre Wirabumi, perang yang melibatkan namanya, dan kisah cintanya yang rumit telah mempengaruhi jalannya sejarah. Cerita menegangkan tentang Perang Regrek mengisahkan perseteruan pahit antara dua istana besar. Yang dulunya berada dalam keadaan saling bertengkar, pengangkatan Bre Lasem sebagai penguasa baru menjadi batu loncatan yang memicu konflik di antara mereka. Setelah tahun 1401, Bre Wirabumi dan Wikramawardhana tak lagi berbicara satu sama lain. Dan perselisihan ini akhirnya memuncak menjadi Perang Regrek pada tahun 1404. Regrek, yang berarti perang yang berlangsung perlahan dan bertahap, mencatatkan sejarah pertempuran tanpa henti antara kedua belah pihak. Penguasaan atas wilayah berganti tangan, kadang dimenangkan oleh Istana Timur dan kadang oleh Istana Barat. Setiap langkah membawa ketegangan yang semakin mendalam, dan tak ada tanda-tanda perdamaian di Cakrawala. Pada tahun 1406, peristiwa tragis menghantam Bre Wirabumi.
pasukan dari Istana Barat yang dipimpin oleh Bretu Mapel, putra Wikramawardhana, menyerbu pusat kerajaan timur. Dalam serangan itu, Bre Wirabumi mengalami kekalahan telak dan terpaksa melarikan diri menggunakan perahu di malam hari. Namun, takdirnya tak pernah melancarkan belas kasihan. Raden Gajah, yang juga dikenal sebagai Pranarapati dan menjabat sebagai Ratu Angabaya di Istana Barat, mengejar dan membunuh Bre Wirabumi. Raden Gajah membawa kepala Bre Wirabumi sebagai bukti kemenangannya dan menggelar kemenangan di Istana Barat. Keberhasilannya dalam mengalahkan sang penguasa timur memberinya puncak kekuasaan. Sementara itu, jasad Bre Wirabumi dihormati dengan persembahan dilung yang diberi nama Girisapura. Perang Regrek menandai akhir dari perjuangan panjang antara Istana Barat dan Timur. Namun juga menyisakan duka yang mendalam atas peristiwa tragis yang terjadi. Pengkhianatan dan ambisi memainkan peran penting dalam menggiring takdir kehancuran Bre Wirabumi. Setelah kekalahan Bre Wirabumi, kerajaan timur akhirnya bersatu kembali dengan kerajaan barat. Namun perdamaian dicapai tidak berlangsung lama. Banyak daerah bawahan di luar Jawa yang tak bisa dicegah lepas dari cengkeraman Majapahit. Pada tahun 1405, peristiwa yang mengguncangkan terjadi saat kerajaan Tiongkok merebut wilayah Kalimantan Barat. Kemudian, Palembang, Melayu, dan Malaka yang menjadi pusat perdagangan ramai juga memutuskan untuk merdeka dari Majapahit. Tidak hanya itu, daerah Brunei di Pulau Kalimantan sebelah utara juga lepas dari kekuasaan Majapahit. Sementara itu, Wikramawardhana juga menghadapi masalah dengan dinasti Ming penguasa Tiongkok. Diplomasi berjalan rumit ketika Laksamana Cheng Ho dikirim sebagai duta besar untuk mengunjungi kedua istana di Jawa. Namun, peristiwa tragis terjadi saat kematian Bre Wirabumi, di mana rombongan Cheng Ho mengalami kerugian besar dengan 170 orang Tionghoa menjadi korban. Wikramawardhana pun dituntut membayar ganti rugi senilai 60.000 tahil oleh Kaisar Yunglo dari dinasti Ming. Meski dihadapkan pada tekanan eksternal dan masalah internal, Wikramawardhana masih harus menghadapi dendam dari masa lalu. Setelah Perang Regrek, ia memutuskan untuk membawa Bredaha, putri Bre Wirabumi, sebagai selir. Dari pernikahan tersebut, lahir Suhita. Yang kemudian naik tahta pada tahun 1427 menggantikan Wikramawardhana. Di bawah pemerintahan Suhita, dendam panjang akhirnya dituntaskan dengan menghukum mati Raden Gajah alias Minak Jinggo pada tahun 1433. Peristiwa-peristiwa yang menerpa Majapahit mengajarkan banyak pelajaran tentang kekuasaan, diplomasi, dan pengorbanan. Kisah keruntuhan ini menyuguhkan pemandangan penuh dramatis dari masa silam yang membentuk Nusantara yang kita kenal saat ini. Intrik politik, perang dagang, dan ambisi penguasa menjadi komponen tak terpisahkan dalam peristiwa ini. Tulis di kolom komentar ya.